Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kalau terjemahan lainnya katakan, berjalankah dua orang bila mereka belum sepakat? Saudara dan saya seringkali mendengar, bahkan sangat banyak mendengar firman Tuhan bahwa satu, Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu berserta dengan kita. Kedua, Tuhan katakan apa? Bahwa jalan Tuhan itu adalah rata dan lurus. Ketiga, kita tahu firman Tuhan juga katakan bahwa Dia menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kemudian ada ayat lain lagi bahwa langkah hidup orang benar itu dipimpin oleh Tuhan. Kemudian ada ayat lagi yang banyak sekali sebenarnya, saudara, ayat-ayat tentang bagaimana melangkah bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara, dalam kenyataannya orang Kristen, ya, rasa melangkah itu yang kayak apa sih? Minggu lalu saya terima sebuah email, saudara, dari Amerika, ya, tentang seorang anak Tuhan. Kemudian dia menulis sebuah email jeritan hatinya, saudara. Dia katakan, aku berterima kasih buat gereja. Aku berterima kasih buat hamba-hamba Tuhan. Aku berterima kasih buat persekutuan-persekutuan. Aku bisa bertumbuh, aku bisa dengar firman Tuhan. Aku bisa, katakan, kenal Tuhan lebih dalam. Tetapi kemudian, sekarang aku mengalami pemberitaan firman itu tidak lagi menguatkan aku. Ya, penghiburan Tuhan itu tidak lagi membuat aku bersemangat. Kemudian janji Tuhan juga tidak membuat aku bangkit lagi pengharapannya. Ya, dia banyak disebutkan di situ, saudara. Dan apakah kekristenan itu hanya sampai di sini saja, dia katakan. Ya, apakah kekristenan itu sampai percaya tobat baptis jadi anggota gereja, kemudian ya hidup seperti biasa, kerja seperti biasa, ya Tuhan berserta kita, semua dibuat lancar, hanya itu sampai di situ? Kemudian dia bertanya begini, ya. Apakah hidup ini lebih daripada semua itu? Apakah aku dipanggil Tuhan hanya untuk menikmati, ya seperti itu saja? Ya, aku pergi ibadah dan aku tidak menemukan jawabannya. Khotbah-khotbah sudah tidak lagi menjawab masalahku, saya katakan, ya. Janji-janji Tuhan sudah tidak lagi buat dia semangat, saudara. Ya, mungkin penumpangan tangan sudah bikin, ya dari dulu juga aku ditumpangin tangan, betul? Katanya Tuhan tidak pernah terlambat, amin. 5 tahun lalu juga aku dengar Tuhan nggak terlambat, amin. Tapi sudah 5 tahun nggak ada jawaban. Saudara, ketika saya baca itu, saya katakan betul. Itulah yang sebenarnya terjadi di dalam umat Tuhan saat-saat ini, saudara. Tetapi itu tidak kelihatan. Ya, itu tidak terlihat. Kenapa? Ya, itu ditutup dengan ibadah yang penuh sorak-sorai. Itu ditutup dengan ibadah yang pembicaranya mengumbar janji Tuhan. Itu ditutup dengan ibadah yang kreatif. Dia ibadah yang disusun, dibuat sedemikian menariknya. Sehingga apa, saudara? Orang hanya kemudian mendapatkan penghiburan sementara, tetapi tidak menjawab apapun di dalam hidupnya. Saya baca, saya ulang baca, itu email 2 halaman, saudara. Ya, kemudian langsung teman-teman dekat saya email, ya. Ya, saudara yang mau email itu boleh, tapi kalau bahasa Inggrisnya bagus, karena itu tertulis dalam bahasa Inggris. Banyak orang merasa apa? Aku udah dengar khotbah berkali-kali, tapi ya nggak nolong itu. Khotbah nggak jawab aku, cuma menjawab Tuhan akan. Betul? Khotbahnya kan begitu. Bahwa Tuhan berjanji, bahwa Tuhan pasti pelihara, betul? Ya memang, saudara, dia pelihara. Buktinya sampai hari ini kan tidak ada yang datang dengan busung lapar, amin. Amin, tidak ada yang datang dengan busung lapar. Bahkan mungkin baru datang terlambat karena baru makan besar, amin. Daripada nggak dihabisin, jadi ditungguin sampai jam 11 supaya habis, amin. Ya kan, daripada mau dibungkus tanggung, ya kan? Berarti mungkin ada yang datang baru makan besar. Dia pelihara, belum ada yang mati kelaparan, belum ada yang busung lapar. Tetapi saudara perhatikan, apakah kebutuhan kita cuma makan dan minum? Pertanyaannya begitu kan? Saudara udah cukup makan minum, cukup kan? Cukup makan minum saja? Tidak kan? Pasti apa? Rumah tangga rukun, amin. Anak-anak bertaat, betul. Sukses. Harusnya nggak mau terlalu banyak. Yang dicatat 5 halaman nggak cukup, amin. Kenapa janji Tuhan begitu indah? Kan Tuhan bilang, aku tidak pernah tinggalkan kamu, betul. Tapi pasti pernah saudara dan saya rasakan Tuhan seperti tinggalkan kita, ya kan? Saya pernah, saudara. Coba saya mau tanya dulu, ada nggak yang pernah merasa Tuhan seperti tinggalkan dia? Entah sekali, 2 kali, tapi minimal pernah. Luar biasa, yang lain tidak pernah. Berarti imannya lebih dari saya. Wah, saya senang, saudara. Ya, ini nanti habis ibadah saya minta deh didoain. Ya, karena tidak pernah merasa ditinggalkan, amin. Saya pernah, saudara, di titik-titik saya merasa Tuhan di mana sih engkau sebenarnya? Di awal saya pernah, saudara, dipanggil Tuhan ninggalin kerjaan, bertahun-tahun tidak jelas. Saya pernah tanya, Tuhan, engkau itu tanggung jawab nggak sih? Aku sudah tinggalkan kerjaan, sekarang apa
Kenapa ini kondisi kayak gini? Terus di mana engkau sekarang? Pernah, saudara, saya alami. Seperti ditinggalkan. Kemudian yang kedua saya alami ketika rumah saya mau disita bank. Saya merasa dia tinggalkan saya, saudara. Mana katanya engkau tidak pernah terlambat? Barang-barangku di rumah mesti tak jual. Itu pun tidak bisa, saudara. Itu jual barang hanya nutupi kebutuhan sehari-hari. Nggak bisa bayar bank. Mana katanya Tuhan tidak terlambat? Buktinya apa? Bawa barang pergi jual. Ternyata sampai dijual pun dia tetap tidak ada mujizat, saudara. Yang namanya mujizat apa? Begitu kita mau bawa dijual, tiba-tiba telepon berbunyi. Amin. Iya tuh, itu mujizat ya itu. Apa? Pak, saya sudah transfer misalnya sekian juta. Wah, puji Tuhan, aku tidak jadi jual. Itu mujizat. Lah sampai dijual pindah tangan, itu tidak mujizat kan, amin? Saudara, saya ngalami banyak, tidak ada mujizat. Ya. Kemudian, saudara, di satu titik lagi dalam pelayanan, ketika musuh semakin banyak, ya rasanya, saudara, kalau Elias Pikal lawan Mike Tyson itu hancur Elias Pikal, betul? Saya diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, saudara. Sampai saya sering bengong, Tuhan, saya ini hamba Tuhan apa sih sampai dimusuhi hamba Tuhan besar-besar itu? Kenapa mereka kok ambil waktu untuk memusuhi saya? Ini sampah, saya kata. Saya ini bukan hamba Tuhan terkenal, nggak level untuk dimusuhi. Di level itu pun saya bertanya, Tuhan, benar nggak sih saya ini dipanggil pelayanan? Ya, ada level-level di mana saya merasa ditinggalkan, ada level di mana saya merasa mempertanyakan pimpinan Tuhan, mempertanyakan janji Tuhan. Seringkali, saudara, Allah itu Tuhan kan disebut hakim, amin. Tapi saudara dan saya sering menaruh Tuhan di kursi terdakwa, betul? Dan kita hakimnya, betul? Tuhan katanya nggak pernah terlambat, buktinya mana? Sering tahu begitu, tanpa sadar, amin. Katanya dicukupkan, apa cukup ini? Maka Tuhan duduk di kursi pesakitan, amin. Dan kita hakimnya. Malaikat-malaikat pada bingung, saudara. Karena Tuhan biasanya yang jadi hakim, kok anak-anak ini yang menghakimi Tuhan? Betul? Nah, kira-kira kita bisa menghukum Tuhan enggak sih? Tidak bisa, amin. Tapi banyak kita menghakimi Tuhan. Terus apa lagi misalnya? Tuhan, aku sudah taat, sudah nurut, sudah. Mana perubahan? Amin. Loh, Tuhan dia dengan tuduhan, dia melanggar janjinya. Dia tidak setia. Dia berlambat-lambat. Dia tidak seperti yang dia katakan. Betul itu toh kita tuduh dia? Nah, saudara, sering kita seperti itu. Saudara, sehingga makanya Yohanes ya, Rasul Yohanes tulis Allah itu kasih karena dia begitu dekat dengan Tuhan kan. Baik, nah sekarang kita mau lihat ayat yang tadi yang kita baca ya. Kita mau belajar apa sih saat malam ini, saudara ya? Supaya kita mengerti bahwa sebenarnya jalan-jalan yang kita mau lalui di hidup kita, Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah atur, Tuhan sudah ratakan dan Tuhan luruskan. Tetapi kemudian masalahnya kenapa kita mengalami jalan yang berbatu-batu, berliku-liku, jalan yang turun naik nggak karuan, saudara. Jadi Tuhan itu sempurna, tidak salah. Tetapi kalau ada kesalahan, ya, apa yang dijanjikan Tuhan tidak tercapai, tidak terjadi, ya, itu mesti kesalahan kita kan, betul? Saudara, jadi kita mau belajar apa? Kesalahan selalu di pihak kita, saudara. Tetapi kesabaran selalu di pihak Tuhan. Nah, itu enaknya, saudara, betul? Kita selalu salah, Tuhan selalu sabar, amin. Tapi ada batas kesabarannya Tuhan. Ya, batasnya apa? Neraka, saudara. Betul? Kalau udah tidak bisa dididik, tidak bisa apa, ya Tuhan bilang sudahlah, sana sudah tujuannya. Jadi batas kesabarannya neraka, saudara. Tapi kebaikannya surga. Nah, kita akan langsung ke firman Tuhan ya. Nanti kita selesai jam 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Baik, saya ambil dari terjemahan bahasa Inggris yang lebih tepat ya. Berjalankah dua orang bersama jika mereka belum sepakat? Mereka belum. Orang Kristen, walaupun Alkitab katakan di Perjanjian Baru, oleh pengorbanan Kristus, maka berkat Abraham kepada kita. Ada ayatnya, saya nggak buka, saudara-saudara yang sudah suka baca Alkitab ketemu. Kita di sini bukan pendalaman Alkitab, harus buka-buka, saya nggak mau seperti itu. Jadi saudara harus rajin juga buka sendiri. Ya, ada ayatnya katakan apa? Oleh korban Kristus, maka berkat Abraham sampai kepada. Ketika orang Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, waktu dia kayak berteriak-teriak, Tuhan ingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, betul. Berarti apa, saudara? Mereka dikeluarkan Tuhan karena ada perjanjian Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi belum ada perjanjian Tuhan dengan mereka, betul? Soalnya ulang lagi. Waktu orang Israel menderita susah sengsara di Mesir, Tuhan mengeluarkan mereka ke Kanaan karena ingat janji Tuhannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti saudara lihat, ya. Tuhan keluarkan mereka karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka sendiri belum punya perjanjian secara pribadi dengan Tuhan, betul?
Nah, kemudian saudara perhatikan. Sesudah mereka keluar, karena mereka belum punya perjanjian pribadi dengan Tuhan, ini mereka hanya mewarisi perjanjian warisan, tapi perjanjian pribadi tidak ada. Ya, kemudian apa yang terjadi, saudara? Ya, di perjalanan Tuhan mulai menurunkan hukum-hukumnya kan? Di perjalanan mulai Tuhan turunkan apa? Peraturannya, ketetapannya, hukumnya. Dan Alkitab katakan siapa yang melakukannya akan hidup. Nah, saudara coba perhatikan sekarang di sini, ya. Sifatnya, kalau bukan perjanjian pribadi antar orang bersangkutan dengan Tuhan, maka dia mewarisi perjanjian dari nenek moyangnya. Perjanjian dengan nenek moyang, saudara perhatikan, ya, bahwa Tuhan akan memberikan mereka satu negeri, kan, kepada Abraham, Ishak, Yakub dijanjikan sebuah negeri, kan? Ya, nah, sekarang perhatikan lagi, saudara. Ini perjanjian. Nah, terus ini diwarisi oleh anak-anak mereka. Nah, Tuhan akan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Hukum Tuhan, perjanjian Tuhan, ya, ada yang bisa diwarisi kepada keturunan, ada yang harus berupa perjanjian pribadi. Perjanjian dengan Tuhan, ya, itu ada yang bisa diwarisi seperti orang Israel, tapi ada yang harus berupa perjanjian pribadi. Nah, sekarang kita lihat, ya. Mereka dikatakan apa? Hari ini aku mengangkat engkau menjadi umatku. Kalau umat berarti Allah dan umat. Tugas umat apa? Tugas umat beribadah. Tugas jemaat berkumpul beribadah. Saudara lihat sekarang, umat ada yang nggak ibadah, betul. Tapi jemaat pasti sedang iya dong? Iya apa ya? Bisa ditangkap sekarang pelan-pelan? Oke, nah, kembali ke perjanjian ini dulu, saudara. Banyak orang merasa apa, saudara? Sesudah saya jadi Kristen, berarti janji Tuhan dicukupkan, diberkati, diangkat, itu semua akan terjadi. Tolong diperhatikan. Tidak. Karena ada janji yang bisa diwariskan. Yaitu apa? Tuhan berjanji membawa kita kepada Kanaan. Surga pun disebut seringkali Kanaan Samawi. Iya dong? Bahkan nanti ada Yerusalem yang baru. Yerusalem letaknya di tanah Kanaan. Orang Israel, kan Tuhan janji mau ke Kanaan nih. Semua dibawa ke Kanaan. Tapi tidak semua sampai Kanaan dong. Terus saudara lihat. Waktu Tuhan berjanji, saudara perhatikan. Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Terus waktu membawa mereka keluar, Tuhan bilang, aku akan membawa kamu ke Kanaan. Perjanjian itu dilanjutkan. Tetapi saudara lihat, orang Israel tidak berjanji kepada Tuhan bahwa mereka akan mentaati Tuhan, kan? Tidak ada perjanjian apapun. Ini janji sepihak, kan? Di dalam perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, itu janji dua pihak kalau saudara perhatikan. Janji dua pihak. Lihat sekarang. Waktu Tuhan panggil Abraham, Tuhan katakan apa? Pergilah kemana? Ke negeri yang akan aku tunjukkan. Tinggalkan rumah orang tuamu, pergi ke negeri yang akan tunjukkan, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Berarti ya, Tuhan mau membuat perjanjian sekarang. Kamu harus berjalan di jalan yang aku sudah tetapkan. Itu kan perjanjiannya. Dan Abraham berjalan di situ kan. Maka dia mendapatkan janji bagi hidupnya pribadi. Yaitu anak. Dapat tadi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi, saudara. Orang Kristen sifatnya apa? Pokoknya saya sudah Kristen. Janji Tuhan harus tergenapi. Saya sudah anak Tuhan. Nah, sekarang saudara dan saya perhatikan. Ya. Kalau kita jadi anak, berarti ada yang kita akui sebagai bapak, kan? Amin. Kecuali saudara keturunan Sun Gukong. Ya, karena Sun Gukong tidak punya bapak ibu. Seringkali orang berpikir gini, Tuhan kenapa sih janjimu begitu indah? Janjimu begitu luar biasa. Janjimu begitu ajaib. Bahkan kuasamu begitu, pokoknya tiada tara. Abraham punya perjanjian ketaatan, nurut, betul. Terus apa lagi? Hidup sampai ke titik di mana Tuhan katakan, ini yang aku janjikan. Tidak boleh setengah jalan. Iya dong? Masih ingat waktu dia sama Lot berjalan sampai, Lembah Yordan? Masih ingat? Si Lot langsung pilih kan? Abraham tidak. Kenapa? Aku nggak bisa pilih. Kenapa aku nggak pilih? Lah Tuhan belum ngomong ini atau bukan. Jadi aku terus jalan aja. Iya, itu loh saudara. Punya ketaatan sampai yang ditetapkan Tuhan. Betul. Ada perintah, ada janji kan? Dua kan? Dan Abraham melakukannya. Betul. Terus saudara lihat lagi kehidupan Ishak. Ya, Ishak yang mewarisi janji. Ishak mewarisi janji. Hidupnya gimana? Saudara dan saya perhatikan. Buka sendirilah nanti di Alkitab. Saya nggak panjang kalau itu ya. Tapi yang kita mau perhatikan adalah contoh besar. Kenapa kita punya janji begitu banyak? Tuhan berjanji begitu banyak.
Tapi sangat amat sedikit yang kita alami. Ini yang kita perlu tanya. Ya, saya ketemu orang yang materinya banyak luar biasa. Itu nek cerita air mata toh. Kita pelayanan nggak boleh ada beda orang kaya orang miskin, sama aja. Baik, kembali ke sini dulu. Ya, jadi apa saudara? Warisan perjanjian. Nah, saudara lihat sekarang. Ya, perjanjian itu tidak pernah berubah sifatnya. Tolong perhatikan. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, ada perintah di dalamnya. Amin. Ada unsur dituntut ketaatan, betul. Ada unsur dituntut pengorbanan, ada unsur dituntut penantian. Amin. Nah, sekarang saudara lihat, sekalipun orang Israel mewarisi perjanjian dari bapak nenek moyang mereka secara darah daging Abraham, tetap perjanjian itu tidak gratis. Amin. Tetap ada unsur ketaatan, tetap ada unsur penantian, tetap ada unsur pengorbanan dan lain-lain. Amin. Makanya sekarang saudara, orang Kristen seringkali tidak sadar ketika mereka jadi Kristen dianggap semuanya jadi gampang. Amin. Apalagi ada pelajaran percepatan. Artinya, saudara tidak perlu di proses Tuhan lama-lama. Sebulan itu sudah terlalu lama karena masa nggak ada itu, saudara. Saya tidak percaya ada masa percepatan yang maksudnya meniadakan pendidikan Tuhan. Tapi saya percaya percepatan dalam arti, saudara, ketika kita benar-benar berkenan kepada Tuhan, semuanya tidak menjadi sulit datang kepada kita, tidak sulit kita dapatkan. Kalau itu dianggap percepatan, saudara. Tapi percepatan yang meniadakan, membatalkan proses Tuhan, saya tidak percaya. Ya, saya tidak percaya, saudara. Misalnya, terima urapan anti krisis ekonomi. Nek saudara mau diproses, biar saudara terima 2 drum, saudara dimandikan, tidak akan lepas dari krisis ekonomi. Percaya? Ya, tapi kalau kita itu berkenan, nggak usah urapan itu terlepas, saudara. Amin. Amin. Zaman sekarang ruwet-ruwet, saudara. Urapan madu, urapan susu. Aneh-aneh urapan zaman sekarang. Tidak ada di Alkitab, saudara. Zaman dulu orang diurapi hanya pakai minyak. Dan itu pun, saudara, kalau saudara baca di kitab Musa, lebih banyak pakai minyak zaitun. Tidak ada urapan susu, madu, ya. Apalagi besok kalpiko. Kacau sudah, saudara. Betul, ini sudah tidak. Kalau di mana dasar ayatnya? Makanya Alkitab bilang, di zaman akhir hati-hati, saudara. Kalau banyak inspirasi roh. Roh apa? Anda jelas. Saudara. Ya, makanya kalau saudara perhatikan 2-3 tahun lalu ada pembunuhan di salah satu kota di Amerika. Ya, itu yang membunuh siapa? Saudara, orang Kristen. Yang rajin pergi gereja. Dia merasa roh menyuruh dia membantai. Dan dia percaya itu Roh Kudus. Dan pasti itu ngawur. Ya, zaman sekarang banyak roh-roh jenis begitu, saudara. Apalagi misalnya roh begini, rasanya ya Ci, Tuhan bilang mobil taci buat saya. Nah itu pasti bukan Roh Kudus. Ya, jangan percaya, saudara. Ya, karena banyak sekali korbannya. Bahkan ada satu korban dia jual rumahnya dan sekarang hidupnya benar-benar bambung. Kenapa? Waktu pendeta khotbah di mimbar, dia merasa dia digerakkan menyerahkan rumahnya. Dan sekarang benar-benar super amat melarat. Ya, jadi saudara, kita perlu apa? Benar-benar periksa, ujilah segala roh, ujilah. Nah, kalau saudara tidak diajar cara ngujinya gimana? Betul. Kalau saya bilang sama saudara, ya dari kecil saya urusan sama batu-batu permata, ya, dengan emas. Saudara pakai berlian atau pakai sirkon, nggak usah kusentuh, kulihat aja tahu. Karena yang dari kecil pegang barang itu. Saudara, kalau paling gampang saudara nggak ngerti itu berlian atau bukan, gampang ambil pulpen, cari kertas putih. Tetek bikin titik aja pakai pulpen, cetek titik 1 titik aja pakai pulpen, engkau taruh berlian itu di atas. Kalau berlian itu engkau bisa lihat titik itu di bawah, itu bukan berlian. Itu aja paling gampang. Berlian tidak akan pernah tembus cahaya. Ya, karena saya belajar yang asli. Nah, orang Kristen seringkali saudara asli atau palsu yang penting berhasiat. Amin. Iya dah. Betul, yang penting berhasiat. Betul. Ya, zaman dulu kan pensi uang itu saya masih ingat, saudara. Ada yang palsunya. Kalau sudah ditanya, kadang-kadang ditanya yang yang asli, ya, atau yang buatan jongkok, atau yang palsu. Nggak tahu palsu buatan mana. Ada 3 macam seringkali kalau kita pergi toko obat, saudara. Ya, tak apa-apa sih. Yang penting biar palsu, yang penting sembuh. Mana bisa palsu menyembuhkan, saudara? Itu tepung terigu dibungkus begitu, saudara minum jadi apa? Betul? Baik, sekarang kita kembali ke sini. Berarti apa? Janji memang diwariskan. Amin. Tetapi sifat janji tidak bisa berubah. Karena itu diwariskan berarti si pewaris hanya akan mewarisi semua janji tanpa melakukan kewajiban-kewajiban yang ada dalam perjanjian. Ini yang jadi masalah. Terus, saudara dan saya lihat kembali. Janji akan bersifat
pribadi. Janji akan bersifat. Sudah mereka keluar dari padang gurun, apa yang terjadi? Tuhan bilang apa? Sunat mereka semua di Gilgal. Lah, sunat itu lambang apa di Alkitab? Lambang ya. Tuhan mau saudara dan saya itu sama Tuhan hubungannya ada ikatan perjanjian. Bukan ikatan Tuhan kewajiban. Bisa? Saya anak Tuhan, minta mobil untuk pelayanan, harus kasih. Ini untuk pelayanan kok. Loh. Ya, tidak boleh seperti itu. Oh, kalau untuk pelayanan Tuhan harus beri, begitu. Berarti segala yang namanya berstempel demi pelayanan, Tuhan harus bilang yes, yes, yes. Ya, saudara kan masih ingat kesaksian saya. Waktu saya habis uang, saya butuh hanya 3.000, 3 liter untuk sepeda motor Honda saya. Masih ingat kan? Saya berdoa, Tuhan aku tidak punya uang. Besok aku pelayanan desa, aku butuh 3 liter. 1.000 waktu itu 1 liter. 3 liter Tuhan. Pagi ku tunggu mujizat tidak ada. Sampai siang ku tunggu mujizat tidak ada. Sampai sore ku tunggu mujizat tidak ada. Ya, malam aku berdoa dengan marah. Kenapa? Tuhan, minta untuk pelayanan aja begini sulitnya. Apalagi buat pribadiku, minta untuk pelayanan. Sulit. Saya katakan, apalagi buat diriku sendiri. Dalam hati, betapa pelitnya engkau Tuhan. Ya, kalau saudara nyanyi kan, betapa baiknya engkau. Betul? Tapi lebih baik kalau cepat ngasih. Amin. Kemudian saya berdoa dengan marah. Saudara, kemarahan yang diampuni Tuhan yang tidak mendatangkan dosa adalah saudara marahlah waktu berdoa. Proteslah ke Tuhan waktu saudara berdoa. Jangan saudara nggak berdoa ngomel-ngomel. Ya, itu nggak diterima Tuhan. Buktinya di mana, saudara? Musa pun pernah marah sama Tuhan. Waktu dia disuruh lihat orang Israel ini memberontak, dia bilang apa? Akukah yang memperanakan semua mereka ini sampai aku yang harus menanggung semuanya? Betul? Dia pernah marah, tapi Tuhan nggak pukul dia. Orang yang suka berdoa, dia bisa protes sama Tuhan di dalam doanya. Tuhan nggak akan marah. Kalau dia berdoa, dia mencurahkan isi hati kemarahan, sekalipun itu kepada Tuhan, Tuhan bilang, anakku lagi curhat kepadaku. Tapi kalau saudara tidak berdoa di jalan, sampai apalagi cerita sama orang, saudara tidak ngomel-ngomel tentang Tuhan, itu namanya memburuk-burukkan nama Tuhan. Urusannya lain, saudara. Ya, makanya sukalah berdoa. Saya pun marah sama Tuhan. Ya, saya bilang, susah sekali minta sama engkau Tuhan. Itu minta untuk pergi pelayanan, pergi desa, nggak ada uangnya, saudara. Ya, tidak ada gereja, tidak ada yayasan, tidak ada orang yang support pelayanan. Sampai saya nggak ada uang sama sekali, butuh 3.000 tok saya ingat. Saya malam berdoa, terus Tuhan bilang begini. Sederhana kan, saudara. 2 hal yang diajar saya. Yang pertama, sekalipun itu untuk pelayanan, kalau aku tidak mau beri, itu hakku. Kamu mau apa? Kamu tidak bisa paksa. Jangan atas nama pelayanan. Tuhan, saya mau melayani, minta mobil, minta rumah supaya bisa pakai persekutuan. Harus kasih, karena untuk enak sekali, saudara. Setiap stempel pelayanan Tuhan harus bilang iya, begitu. Apalagi misalnya Tuhan minta jodoh yang kaya raya supaya mempermuliakan namamu. Loh, belum tentu. Ya, kaya raya engkau tiap kali datang ibadah muka biru, merah, kuning kan enggak mempermuliakan Tuhan. Loh, biar kere tapi mesra kan. Lebih baik punya suami yang penuh kasih sayang tapi kere. Kenapa? Penuh kasih sayang, Tuhan akan berkati dia jadi kaya. Iya loh, daripada punya suami kaya tapi tidak berkenan, lama-lama Tuhan habiskan, kan tak kacau, betul? Sudah hidupnya nyiksa kita, terus dia jadi miskin, sengsara loh. Tapi Pak, daripada kita ngimani yang kaya, kalau enggak, lebih baik kita cari aja yang kaya tanpa iman. Loh, ini bermasalah, saudara. Ya, kalau salah nikah itu seperti ngemut silat, kata orang. Bayangkan taruh silat di dalam mulut, di mut itu robek sana, robek sini, betul? Perih enggak karo-karuan, amin. Kembali ke sini kok, ngomong ke sana lah ya. Baik, sekarang kembali. Tuhan mau ada perjanjian. Tuhan mau memimpin mereka langkah demi langkah. Ketika mereka sampai di padang gurun padang gurun pertama sudah mereka menyeberangi laut Teberau. Mereka mulai haus. Sebelum mereka menyeberang laut Teberau, apa yang terjadi? Alkitab katakan, Tuhan tidak memimpin mereka jalan langsung ke negeri orang Filistin, walaupun itu jalan yang terdekat. Karena Tuhan khawatir mereka akan menyesal keluar karena akan menghadapi peperangan. Maka Tuhan bilang, belok kemana? Kembali ke tepi laut. Pihahirat itu. Saudara, kalau saudara pergi ke Mesir, saudara akan ketemu Pihahirat di mana mereka tempat menyeberang. Dan sudah ditemukan, saudara, tempat mereka menyeberang itu di mana. Dari citra satelit kelihatan di mana mereka berjalan untuk menyeberang. Ya, di zaman Salomo itu dibangun 2 tugu. 1 tugu di sisi padang gurunnya, sisi Mesirnya, 1 tugu di sisi padang gurun. Tuhan membawa mereka kemana? Ke Pihahirat. Tuhan tahu orang-orang ini, saudara,
keluar dari Mesir dengan persepsi yang berbeda bahwa mereka akan menghadapi sesuatu yang mereka tidak pernah pikir dan sangka. Tetapi Tuhan mengerti pola pikir mereka. Maka Tuhan membawa mereka berputar. Saudara perhatikan. Tuhan membawa mereka apa? Ke Pihahirot. Terus apa yang terjadi? Tentara Mesir mengejar mereka. Betul? Di belakang tentara Mesir, saudara dan saya perhatikan, di depan laut. Mau perang sama tentara Mesir, pasti habis. Mau lari, bagaimana itu laut? Tuhan caranya merubah konsep kita tentang perjalanan bersama Tuhan, tentang bagaimana meraih janji Tuhan, seringkali membawa kita dalam keadaan sangat terjepit. Nggak usah diaminkan ini. Nggak usah diaminkan karena ini pasti terjadi, saudara. Jadi nggak butuh aminnya saudara dan saya. Ya, nanti saudara buka ayat-ayat itu di kitab Keluaran, saudara akan ngerti. Apa? Dikatakan karena mereka, Tuhan bilang jalan terdekat itu adalah lewat negeri orang Filistin. Tapi Tuhan khawatir kalau mereka ini kecewa, mereka akan balik karena kita dikeluarkan untuk berperang. Wis balik. Konsep mereka apa? Kalau sudah dikeluarkan sama Tuhan, semua harus lurus. Saudara perhatikan, saudara dan saya dikeluarkan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang, semua harus lurus, enak, tidak ada masalah. Loh, itu pikirannya, saudara. Maka Tuhan rubah pola pikir mereka, bahwa mereka akan banyak mengalami kesulitan. Tetapi lihat, Tuhan mau buat mujizat yang lain lagi, saudara. 10 mujizat dibuat Mesir, amin. Ke-11-nya membelah laut Tebel Raut. Ternyata 10 kali mujizat pun tidak merubah mereka, tidak membuat mereka lebih beriman, tidak membuat mereka punya pola pikir apa? Sampai butuh mujizat, berarti masalahnya nggak kecil. Kalau orang Kristen dasarnya kuat, ada harapan nek digoncang gelombang kuat. Tapi kalau dasarnya, maaf kata, cerita kerupuk kena angin, bahwa ketika engkau sudah percaya Yesus akan membawa engkau naik. Amin. Yesus akan memberkatimu. Dia datang untuk memberi engkau kelimpahan. Nah, itu ayat-ayat sepotong-sepotong gitu, saudara. Itu bikin orang Kristen babak belur. Tuhan membawa mereka kemana? Ke Pihahirot. Maksudnya apa, saudara? Lihat. Tuhan buat mujizat lagi. Tuhan bawa kita dalam keadaan terjepit, kemudian Tuhan menyiapkan sebuah mujizat yang besar. Supaya kenapa? Merubah pola pikir kita bahwa kalau kita sudah dikeluarkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang, semua akan berjalan mulus dan rata. Tidak ada peperangan, tidak ada kesulitan, tidak ada kekurangan. Sesudah mereka menyeberang, itu mereka ketemu Masa dan Meriba. Nanti kalau saudara pergi ke Mesir, saudara akan ketemu di Masa itu ada cuma satu sumur sampai hari ini, tidak ada sumur lain daerah itu. Itulah sumurnya. Saudara, mereka minum itu pahit. Terus mereka mengamuk. Jika tidak dapat minum juga pahit, terus mereka ngamuk. Karena bayangan kita, kalau sudah ikut Tuhan, semua harus manis. Pahit sedikit, protes. Tidak bisa Tuhan, sorry, ini tidak sesuai janjimu, amin. Tuhan bilang, anakku baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, amin. Jangan baca yang cuma dibacakan oleh itu. Makanya saudara, kalau saudara misalnya punya langganan majalah Air Hidup, Mana Surgawi, silakan. Tidak salah saudara baca. Tapi jangan pernah menjadikan itu bacaan utamamu. Tetap baca Alkitab, sesudah itu bacalah yang lain-lain sebagai tambahan. Ya, jangan menjadikan itu yang utama. Mereka menyeberang tidak dapat, mereka ngamuk, ya toh. Terus segala macam kasus terus sepanjang jalan. Kenapa, saudara? Selalu mereka tidak mengerti teladan daripada 3 bapak leluhur mereka. Lihat Yakub. Kerja 10 kali mertuanya tipu dia, betul? Itu mertua loh, saudara. Mertua nipu, saudara bisa bayangkan. 2 hari lalu saya ketemu dengan seorang anak, saudara, yang 9 pembantu di rumah itu karena rumahnya sangat mewah. Kemudian, ya, mamanya terlalu percaya saudaranya sendiri, terus diciak sama saudaranya sendiri sampai melarat. Saudara, saya ketemu ketika dia mulai ada sakit, saudara. Ya, dokter scan kepalanya mulai ada penyakit. Kemudian teman saya yang dia bilang, tanya, Om, ini ada temanku sakit. Kepalanya mulai ada 2 benjolan habis di-scan. Tuhan langsung bilang, kepahitan. Terus Om ngomong sama dia, ya wis, kalau gini saya mau langsung terima telepon, saudara. Tuhan bilang gini, iya, dia bilang. Dulu di rumah saya 9 pembantu. Kita orang kaya di Surabaya. Terus, aku ditipu, keluarga kita ditipu sama kita punya engku. Mama punya saudara. Sampai benar-benar habis. Jadi mama kepahitan. Kenapa? Saudara kandung sendiri ngejak. Sehingga dia disemarai sama suaminya. Saudara. Terus apa? Anak-anak hidup sengsara dari 9 pembantu di rumah. Sekarang tidak punya pembantu. Semua dikerjakan sendiri. Saudara. Anak-anak kesana kemari cari pekerjaan.
Terus saya bilang, kamu sakit hati? Iya. Sakit hati sekali sama engkau. Nah, pemberesan. Ya memang saudara, uang tidak bersaudara. Ada enggak? Uang 500-an bersaudara sama ribuan gitu. Enggak ada tak? Seuang tidak ada saudara. Makanya hati-hati saudara. Ada teman yang hanya layak kita jadikan teman. Ada teman yang layak kita jadikan teman bisnis. Tapi ada teman yang sama sekali tidak layak jadi teman bisnis. Teman biasa aja oke lah, teman ngobrol. Tapi teman bisnis jangan. Ada saudara. Tipe Dracula itu. Ya, tipe buaya mau ngecek aja itu. Ada banyak saudara. Kalau mereka tidak sepakat, tidak setuju, bisakah mereka jalan bareng? Seringkali di awal kita sepakat ikut Tuhan, saudara. Berupa apa? Firman penginjilan. Apa yang kita sepakat? Kita sepakat sama Tuhan, engkau penebusku. Sepakat toh? Tuhan bilang, iya, aku penebusmu. Terus apa lagi? Engkau penolongku. Iya. Betul. Terjadi apa? Kita sepakat sama Tuhan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah penebus. Dia adalah juru selamat. Terus sekarang lihat, saudara. Kita berjalan bersama dia. Dia mau berjalan bersama kita dan kita harus mau berjalan bersama dia. Masalahnya sekarang, kemudian di dalam langkah-langkah selanjutnya di dalam pertumbuhan rohani, kita mulai tidak sepakat dengan dia. Karena kenapa? Kita dari Kristen anak-anak, enaknya anak-anak toh, nggak ada sekolah. Amin. Gampang nggak dulu membawa anak-anak sekolah? Ayo sekolah sekarang, gampang nggak? Nggak toh? Sulit kan? Gampang nggak mau dia belajar? Jadi apa saudara? Dari pertumbuhan Kristen anak-anak menuju Kristen yang masa disekolahkan, itu sulit sekali peralihannya, betul? Kita merasa apa? Kok Tuhan tiba-tiba keras? Kok Tuhan tiba-tiba jadi tegas? Kok Tuhan tiba-tiba banyak tuntutannya? Kok Tuhan tiba-tiba? Dulunya nggak ke gereja nggak apa-apa, nggak. Pokok nggak doa nggak apa-apa, betul? Bikin dosa ya tetap lancar, semuanya baik. Itu masa prasekolah. Sekolah, makanya banyak orang merasa dulu saya Kristen biasa-biasa kok enak. Ya dulu, engkau masih anak kecil, nggak disekolahkan. Nah sekarang disekolahkan, lain sikapnya Tuhan terhadap kita. Karena kita anak sekolah. Kalau belum sekolah, ngapain disuruh bangun jam 6? Mandi. Ngapain dia nggak sekolah? Tapi kalau dia sudah sekolah, mau berangkat sekolah nih, bangun, mandi. Pasti disuruh begitu kan? Amin. Malam mungkin bagi nonton TV ditanya, ada PR nggak? Kan sulit toh, pagi dibangunkan, suruh mandi, suruh berangkat. Sore nonton TV ditanya, ada PR tidak? Kenapa jadi begini? Kenapa waktu tidak sekolah enak-enak saja? Di dalam perjalanan kita ikut Tuhan, sering kita tidak setuju dan tidak sepakat dalam banyak hal. Contoh, kita seringkali bisa begitu mudah menerima dia sebagai juru selamat, tapi begitu sulit menerima dia sebagai raja. Kita seringkali hanya sepakat sebagian daripada perjanjian itu. Padahal kita waktu setiap Pantekosta kita dibacakan ayat. Ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan segala kuasa sudah ada di tanganku. Nah, segala kuasa ada, termasuk kuasa maksa kita, men. Bukan cuma kuasa mukul setan. Nah, sering kita merasa kuasanya untuk mengirim berkat, kuasanya untuk menolong, kuasanya untuk melepaskan saya, tapi bukan ngatur saya. Bukan ngubah saya. Kenapa? Juru selamat, sekarang selamat. Lah diselamatkan untuk apa gitu loh pertanyaannya. Loh jelas tuh jelas toh Pak, selamat untuk masuk surga. Loh ya toh selamat kan tujuan terakhirnya masuk surga. Tapi terus di bumi, apakah disetujui dengan tujuan akhir diselamatkan masuk surga? Kemudian otomatis semua orang layak masuk surga? Pertanyaan begitu. Kalau dia Kristen tapi utang nggak mau bayar, tipu sana sini. Kristen, kira-kira gimana? Tetap kan selamat karena Allah Maha Pengasih Penyayang, begitu? Saudara Tuhan dan saudara, apapun yang kita kerjakan, kita berdoa atau apapun Tuhan bilang apa? Bagi dia yang sanggup melakukan lebih daripada yang kita doakan. Berarti apa? Memang kita doakan sedikit, bonusnya banyak. Amin. Tapi bukan berarti saudara tidak berdoa, bonusnya banyak. Nah ini terlalu menekankan kasih karunia. Jadi apa? Ya semua sudah kehendak Tuhan. Semua sudah, ya tinggal tunggu Tuhan. Jadi apa? Saudara dan saya nggak usah usaha apa. Itu semua kemurahan Tuhan. Itu tidak begitu saudara. Ya, kalau begitu enak aja kita tidur di rumah. Amin, bangun tidur, nek Tuhan mau bikin saya kaya, saya bangun tidur juga bisa kaya. Saudara, jadi harus semuanya proporsional. Saudara, nggak boleh terlalu melebih-lebihkan. Ya, tidak seimbang. Allah kita itu Allah yang seimbang, saudara. Dia penuh kasih sayang, dia penuh kesabaran, dia juga mendisiplin anak-anak yang nggak sabar. Nah, kembali lagi ke sini dulu. Ya, di dalam perjalanan kita jalan sama Tuhan, sering kita tidak melanjutkan perjalanan itu. Karena dia Tuhan bilang apa? Kamu harus tumbuh secara rohani. Maksudnya, kalau dulu rohanimu anak-anak. Anak-anak rohaninya gimana, saudara? Nggak ngerti tujuannya dia dikirim ke sekolah untuk apa. Dia pikir bapak ibunya bosan ngurus dia di rumah, amen. Loh, iya toh?
Daripada mama saya ganggu di rumah, mama kirim saya ke sekolah. Atau minimal setengah hari dia bebas di rumah. Begitu toh? Bukan toh? Orang tua mengirim anak sekolah supaya besok dia bisa melanjutkan hidupnya. Bukan supaya mamanya enak-enak di rumah. Tapi anak-anak coba, saudara dan saya waktu sekolah masih kecil, pernah nggak membayangkan dan memikirkan kenapa saya disekolahkan? Nggak ada toh? Makanya kenapa saudara dan saya seringkali baru mau belajar sungguh-sungguh kalau dijanji hadiah. Atau kalau lagi mau minta hadiah, ya apa nggak? Jujur aja nggak ada yang enggak pas. Oh, saya sungguh-sungguh sekali. Saya nggak percaya, saudara. Pasti kalau ada kepingin beli apa mah, kepingin beli sepeda, ya dah pokoknya kamu ranking dibeliin. Biasanya selalu tujuannya apa, saudara? Kita tidak merasa apapun yang dilakukan mereka untuk kepentingan kita, tapi apa yang dilakukan kita, saudara perhatikan ya, kita mau ada hadiahnya buat kita, amin. Iya apa ya? Jujur aja yang pernah anak ya. Nggak tahu sih saudara yang tiba-tiba tua begini kena penyakit lupus tiba-tiba tua lain lagi ya. Saudara nggak pernah anak-anak tapi nggak ada yang kena penyakit lupus. Baik, saudara lihat lagi kembali ya. Ada masa-masa saudara dan saya didewasakan Tuhan. Perhatikan. Alkitab bilang, Rasul Paulus bilang apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak. Lihat, saudara waktu saudara dan saya anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 pernah nggak ruwet memikirkan masa depan? Tolong katakan. Nggak ada bayi ajaib, betul? Wih, gimana nantinya habis SMA? Pokok ada apa? Pa. Gini terus tangannya dong. Nek nggak dituruti, betul? Bahkan berani guling-guling di toko orang. Coba sekarang siapa yang berani guling-guling? Ya, misalnya minta apa, tapi caranya dengan guling-guling. Aku mau makan misalnya. Ya, makan apa namanya? Shangri-La. Nggak diajak terus guling-guling di Shangri-La. Mau? Ada yang mau? Nggak ada toh. Kenapa? Malu kok, karena sudah dewasa. Anak-anak pikirannya kekanak-kanakan. Dia tidak berpikir masa depan. Kalau sudah minta, kalau nggak diturutin, dia pikir dia nggak disayang. Pasti nggak sayang toh. Selalu kasih sayang diartikan dengan diberi dan dituruti. Kalau nggak dikasih, mama jahat, papa jahat. Betul? Kalau dikasih, wih, dipeluk-peluk papa mamanya. Amin. Nah, lihat. Jadi apa saudara? Orang yang berpikir kanak-kanak, kadang ada doa saudara dan saya yang memang tidak boleh dikabulkan Tuhan. Kalau dikabulkan Tuhan bisa rusak. Jangan berpikiran kalau doa saudara dan saya semua terjawab, saudara dan saya akan bahagia. Yefta pun ketika dia berdoa terus dia berjanji kalau aku menang, apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan. Betul? Anak perempuannya yang keluar. Amin. Bahagiakah dia? Saudara. Jadi tidak semua doa yang dikabulkan mendatangkan kebahagiaan, tapi semua doa yang ditahan jawabannya kalau tekun mendatangkan mujizat. Pertumbuhan, lihat. Berpikir seperti kanak-kanak. Terus berkata-kata seperti kanak. Anak-anak punya kata-kata. Ya saudara, kadang-kadang lucu. Terus kedua, kadang-kadang ngomong yang tidak dia seharusnya ngomong. Ya apa enggak? Misalnya, kadang-kadang kita nggak bisa cerita di depan anak-anak. Karena dia nggak bisa simpen rahasia toh. Ya apa tidak? Anak-anak nggak bisa simpen rahasia, betul? Kadang-kadang orang tua juga nggak bisa simpen, amin. Contohnya kalau lagi pegel sekali nggak bisa simpen toh. Kadang-kadang blar perang, amin. Sebenarnya kalau dia pinter simpen, tidak perang, amin. Amin. Paling jadi kanker. Betul? No, ya toh. Misalnya jengkel sama suami, simpennya lama-lama kanker, saudara. Betul? Lebih baik dikeluarkan, betul? Paling telinga suami merah, amin. Habis itu lega dah. Damai sejahteramu, gitu. Ya toh? Amin. Baik, itu lanjut. Jadi, ini, berpikir seperti kanak-kanak, berkata seperti kanak-kanak, berkelakuan seperti kanak-kanak, saudara. Contohnya kelakuan kanak-kanak, lihat. Anak-anak nih bertengkar sebentar, besok baik lagi, amin. Ya apa enggak? Ingin dimengerti, dituruti selalu, betul? Pak, maunya ke sini. Ayo, enggak. Pokoknya nangis. Jatuh senjatanya banyak nangis, toh. Amin. Sama kayak saudara dan saya kalau menghadap Tuhan. Tuhan bilang, enggak mempan aku digitu, no. Amin. Iya dah. Tapi ini Tuhan, ini terlalu berat. Tuhan bilang, itu ringan, nak. Cuman kamu aja keras hati, enggak mau diproses. Makanya semuanya berat. Apapun proses berat. Amin. Kalau anak malas belajar, apapun pelajaran semua berat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi kalau dia senang pelajaran itu, seberat apapun buat teman lain, tapi ringan buat dia. Amin. Betul. Saya dari dulu, saudara, dari SMP suka bahasa Inggris. Orang kasar bahasa Inggris sudah banyak bolos. Kadang nggak masuk. Pokoknya guru bahasa Inggris masuk, apalagi jam terakhir dia hilang, saudara. Kenapa? Aduh, ini bahasa Inggris apalagi grammar. Saudara ya. Nek sudah ngapalin grammar tuh stres pasti. Ya. Kenapa guru bahasa Inggris di Indonesia itu lebih banyak ngajar kita ngapal grammar daripada bercakap-cakap. Makanya grammarnya 10, bercakap-cakap tidak bisa. Cuman bisa taman SMA, I love you. 6 tahun diajar cuma ingat I love. Dirubah pendidikan bangsa kita ini. Ya. Nah, kalau kita senang dididik, itu nggak berat. Tapi kalau kita sama sekali tidak senang, itu pegang pun malas. Betul, kerjakan PR pun
Aduh rasanya. Saudara, sebenarnya letaknya saudara di seneng atau tidak senengnya. Ya, baik. Oke, nanti kapan-kapan belajar sama saya ya tentang itu. Sering kita sendiri, sering kita merasa tertinggal. Betul? Maksudnya gini saudara. Ya. Tuhan, di mana engkau sekarang? Aku bisa cari engkau, kok nggak ada, seperti aku nggak nemukan. Waktu aku doa kering, waktu aku beribadah, ya kering hatiku. Aku seperti sudah nggak bisa nangis. Siapa yang nggak pernah mengalami doa sepertinya sudah nggak bisa nangis lagi sama Tuhan? Ya biasa-biasa aja, udah hambar rasanya. Tolong katakan, yang pernah ngalami. Banyak yang nggak pernah. Kenapa? Karena saya nggak pernah doa, Pak. Ya ini sudah, ya jadi nggak pernah rasa apa-apa, betul? Oke, jadi ada saatnya saudara dan saya merasa doa pun hambar. Pergi gereja hambar, ya sekitar hadirlah. Tapi pulang kita tidak merasakan pemulihan hati. Tidak merasakan pemulihan cinta sama Tuhan. Tidak rasa pemulihan semangat sama Tuhan, betul? Nah, kembali ke sini saudara. Ya. Di level itu berarti saudara dan saya sudah tidak lagi berjalan dengan Tuhan dengan dua kemungkinan. Satu, saudara berjalan mendahului Tuhan. Atau kedua, kita ketinggalan perjalanan. Karena kita tidak mau maju. Banyak orang diajak maju rohani tidak mau. Tapi maju ekonomi super mau. Amin. Makanya saudara saya pelayanan kan sudah 23 tahun nih. Ditinggalkan kerjaan jadi hamba Tuhan. Belum ada 20 orang yang datang ke saya yang bilang, Pak Asen, sampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Enggak sampai 20. Rata-rata, Pak Asen, saya punya masalah begini. Tolong Bapak sampaikan ke Tuhan. Dalam hati saya, kamu kan bisa doa sendiri. Kan doanya Bapak lebih manjur. Lah dianggap saudara lebih manjur, saudara. Dipikir kita ini suka minum apa jamu air manjur, saudara. Jadi lebih manjur. Nah, saudara. Ya. Saudara punya doa dan saya punya doa akan manjur kalau Alkitab bilang doa orang benar besar. Termasuk juga doa orang yang didoakan. Doa orang benar besar kuasa, berarti yang mendoakan harus orang benar. Yang kedua, yang didoakan juga harus orang benar. Supaya ya kalipun orang yang benar yang mendoakan, tidak akan ada kuasanya kalau yang didoakan bukan orang benar. Contohnya, nanti saudara baca di Alkitab waktu Tuhan bilang, sekalipun Samuel, sekalipun siapa lagi? Musa, Ayub, mereka hanya akan menyelamatkan diri mereka sendiri. Kenapa? Mereka orang benar semua. Tapi sekali kalau mereka bersyafat buat orang yang keliwat berontak, nggak mempan. Banyak orang punya idola hamba Tuhan. Tidak salah saudara mengagumi hamba Tuhan, tidak salah. Tapi jangan membuat dia jadi pengganti Roh Kudus bagi hidup saudara. Tolong tanam ini benar-benar saudara ya. Saya pun kalau orang datang saya bilang saya bukan Roh Kudus, hati-hati. Saya bisa salah. Karena orang kadang-kadang saudara terlena. Orang kemudian hidupnya diatur oleh pendeta itu. Semua dia tanya pendeta itu, apapun tanya pendeta itu. Anaknya kembung pun telepon pendeta itu. Saya pernah saudara, Pak Asen anak saya kembung. Lah nek kembung lu, tanya saya, tanya pembantu lu kasih makan apa tadi, jam berapa dia makan. Semua telepon ada. Aduh saya sampai, ini apa jadinya? Betul saudara. Loh kalau sekarang pendeta semua kerjaan diambil, kasihan dokter, betul. Betul, pendeta juga harus cengli bagi berkat saudara. Ya jangan semua diambil. Ya, sini anakmu sakit sini, anakmu semua loh. Terus spesialis anak jadi apa, betul? Terus mereka Kristen, mereka akan berdoa, Tuhan kerjaan kami diambil pendeta-pendeta itu loh. Terus ya dah. Jadi ngertilah prosesnya apa? Pembagian berkat. Amin. Jadi nggak boleh dipek dewek, saudara, itu dosa. Doa orang benar besar kuasanya. Tapi yang didoakan juga harus orang benar. Atau orang yang mau menjadi orang benar. Makanya Alkitab bilang kalau saudara buka ya nanti di surat Mazmur 103 ayat 3. Dia yang dia yang mengampuni dosamu dan menyembuhkan segala penyakit. Ada penyakit sosial, betul? Kalau saudara dan saya belajar, bukan hanya penyakit fisik, ada penyakit sosial, ada penyakit ekonomi. Penyakit sosial itu apa? Misalnya kejahatan, itu penyakit sosial, betul? Perceraian, itu penyakit sosial. Kekerasan rumah tangga, itu semua masuk dalam penyakit sosial. Tuhan bilang dia menyembuhkan penyakit. Tapi lihat selalu dimulai dengan dia mengampuni dan Lah sekarang bagaimana minta ampun yang tidak tahu salahnya di mana? Saya dulu saudara, waktu saya mulai dipakai dalam pelayanan gini, tiap saudara mau doakan orang sakit, Tuhan bilang apa? Ini dosanya, ini suruh dia bereskan dulu. Keseringan begitu saya ngeluh, Tuhan, hambamu yang lain, enak aja tidak pakai gitu-gitu tumpangi tangan orang sembuh.
Nek aku masih utik-utik dosanya sih. Kok gini pelayananku Tuhan? Saya bilang, terus Roh Kudus ngomong gini, anakku, pelayananmu ada di Mazmur 103 ayat 3. Artinya, aku akan sembuhkan orang itu kalau dia minta ampun. Bagaimana dia minta ampun kalau engkau tidak kasih tunjuk di mana salahnya? Oh gitu ya Tuhan. Nah, masing-masing ada dasar ayatnya, saudara. Ya, tapi tidak ada dasar ayatnya, beri lebih banyak maka akan lebih cepat sembuh. Tidak ada. Ya, itu nyogok, saudara ingat, tidak ada, Pak, tolong Pak, lah saya tambahin dah Pak, persembahannya Pak, gitu ya. Ya, ini bahaya, saudara ya. Maktel nggak kelar kasus dengan janji 10%, saudara. Lebih daripada maklar tanah. Kalau maklar tanah kan biasanya 2,5%, saudara ya. Ini maklarnya lebih hebat, 10. Bahkan tidak ada jaminan jawab tidak terjawab, kadang-kadang harus bayar, saudara, harus didoakan. Ini bahaya sekali. Jadi, pada tahap-tahap tertentu kita menolak jalan dengan Tuhan. Pada tahap tertentu kita tidak lagi setuju. Kita tidak lagi sepakat. Contohnya, ketika Tuhan mulai mengungkapkan rencananya dalam hidup saudara dan hidup saya, belum tentu saudara dan saya bilang sepakat sama Tuhan atas rencana itu. Amin. Ya, berapa hari lalu saya ketemu juga saudara melayani. Ya, terus Tuhan bilang gini, ada seorang cowok tingginya segini, ciri-cirinya segi begini, jauhi cowok itu. Temennya yang terjang konseling langsung ngomong, Pak, itu anak yang punya anu, yang nguber dia. Saudara, nek nyebut anak yang punya anu, tentu saja bukan yang punya apa, usaha tahu, bukan. Saudara, langsung nyebut nama satu perusahaan besar. Tapi Tuhan bilang, jauhi dia. Saya bilang, saya nggak kenal sama kamu. Hari ini kita baru ketemu. Dan saya nggak tahu cowok yang nguber kamu. Tapi Tuhan bilang cowok itu ciri-ciri kayak gini. Dan dia ingat siapa? Anaknya si Anu. Secara materi akan hidup minimal. Kan sering saudara, dari kan rumah tangga pasti bertengkar. Saudara, tolong perhatikan ya. Saudara juga kalau punya anak, bilang sama anak saudara. Ya, kalaupun juga sudah nikah belum sadar sampai hari ini, rumah tangga pasti bertengkar, pasti. Makanya kadang orang banyak milih lebih enak nikah sama orang ya, daripada nangis di becak, lebih enak dalam Mercy, betul, lebih adem dinginnya daripada di becak. Enak di dalam Mercy, adem, nggak ada yang lihat ya toh. Makanya orang pilih kawin orang kaya. Dia belum tahu. Kenapa? Banyak juga orang kaya yang berpikir minimal dia nikah sama yang selevel supaya hartanya nggak berkurang. Betul? Apalagi yang levelnya 200 tingkat ke bawah, dia akan mikir jauh. Paling dia bilang, oke, kita nikah, tapi pisah harta. Betul? Nek lu aneh-aneh ya dadah. Jangan berharap, Dek. Tuhan bilang berharap padaku, kata Tuhan. Betul? Oke, baik. Kita lanjut ya. Begitu nikah kecewa, begitu nikah kecewa, begitu nikah kecewa. Saya ketemu juga orang yang kaya, saudara. Istrinya pun kaya. Ini dua-dua selevel, saudara, dari kekayaan. Tapi dia pun memperlakukan istrinya mengerikan. Itu selevel, saudara. Apalagi tidak sama levelnya, bisa dibayangkan. Ya, waktu saya datang ke rumahnya, saya diundang makan, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suaminya dipanggil sama papa mamanya. Jadi kami ditinggalkan sementara sama istri yang ngobrol. Langsung cerita air mata, saudara. Cerita air mata. Padahal sogeh di Jakarta. Tapi begitu suaminya kan mereka tinggal satu rumah masih. Suaminya masih tinggal sama papa mama. Jadi dipanggil papa mama karena rumahnya gede kan jauh. Bagi hilang nggak dengar langsung cerita Pak Aisyah lah. Dalam hatiku, Ci, kau keluarga gitu kaya, nikah sama orang kaya pun diperlakukan begini. Apalagi nek suamimu ketemu yang 100 level di bawahnya, diinjak-injak tuh perempuan. Ya, makanya saudara, kasih itu seringkali manusia itu mengerikan, betul? Hanya kasih Tuhan yang baik, betul? Hanya kasih Kristus yang murni. Kasih manusia kadang-kadang hanya memanfaatkan, mempergunakan, ya, mengeksploitasi dan sejenisnya. Oke, kita lanjut dulu kembali. Ya, titik-titik apa di dalam perjalanan kita tidak setuju sama Tuhan? Saudara lihat, ya, Tuhan punya rencana yang pasti dalam hidup kita. Amin. Tuhan punya rencana dari kita lahir sampai kita mati, bahkan sampai hidup kekal. Amin. Iya apa ya? Termasuk juga Tuhan punya rencana, saudara, di mana kerja apa, usaha apa segala lengkap. Amin. Amin. Atau tidak? Atau saya mau apapun Tuhan pasti terikuti. Saya mau apapun Tuhan pasti berkati. Begitu? Tidak kan? Sekarang kembali ke sini, saudara. Di level apa sering kita tidak setuju? Satu tadi, di level menjadikan dia raja.
Loh, Tuhan penolongku. Ya tapi aku raja. Lah, engkau penolong. Nah, penolong dengan raja kan seringkali saudara saya tidak bisa memisahkannya. Kenapa? Maksudnya, kalau dia dijadikan raja benar-benar berarti masalah apapun dia sanggup tolong karena dia raja. Tapi kalau cuma penolong toh, di jalan saudara akan ketemu penolong parkir, amin. Mundur kiri. Ayo toh. Ya enggak, terus apa itu? Kadang-kadang stop, itu penolong parkir, amin. Dia bisa nolong saudara enggak kalau perkara lain? Misal saudara ada masalah hukum, bisa ditolong sama tukang parkir tuh? Jadi terus yang kedua, misalnya contohnya lagi, ya. Itu jadikan dia penolong. Saudara dan saya punya rumah bocor, panggil penolong datang diperbaiki bocornya, kasih duit, amin. Selesai. Tapi kemudian, saudara, mobil kita rusak, bisa dia perbaiki? Dia bilang, "Maaf, Bos, saya tukang talang, Bos." Ya lagi kita punya utang, kita panggil tukang talang, tolong talangi dulu. Dia bingung betul. Dia bilang, "Saya tukang talang, tapi bukan talangi utang, amin." Ya enggak, tukang talang untuk talangi bagian hujan itu, betul. Walaupun namanya tukang talang, kerjaannya berbeda. Saudara, baik, kita lanjutkan. Jadi apa saudara? Kalau saudara dan saya hanya menjadikannya tukang tolong, ya, penolong saudara dan saya masalah ini, masalah itu, tidak menjadikan dia raja, akan ada suatu saat dia akan mengatakan, "Maaf nak, aku tidak bisa tolong. Yang bisa menolong engkau perkara ini hanya level raja." Masih ingat waktu Elisa ketemu dengan perempuan Sunem? Dia bilang apa? "Apa yang aku bisa tolong perkatakan kepada kepala pasukan atau kepada raja?" Betul? Pernah baca ayat itu? Nah, saudara, kalau saudara dan saya hanya perlakuan Yesus hanya nolong, maaf kata budak penolong. Suatu hari saudara dan saya tidak tertolong. Kenapa? Karena hanya level penolong yang kelasnya raja yang bisa menolong. Tolong tanam ini dulu benar-benar. Ya, jadi kita mulai perbaiki sikap kita sama Tuhan. Kita mulai perbaiki sopan santun kita sama Tuhan. Kenapa? Dia raja, tapi dia penolong, betul. Cuma penolong toh, suatu hari tidak akan tertolong. Kenapa? Ada level yang hanya bisa ditolong oleh raja kelasnya. Kalau di luar itu tidak tertolong. Jadi saudara lihat, penolong betul, tapi penolong level apa? Jadi ingat, saudara dan saya ingin Tuhan menunjukkan kuasa menolong kita, betul? Ingin menunjukkan Tuhan punya dahsyat. Jangan jadikan cuma penolong kuli, tapi penolong raja. Bisa? Raja yang penolong. Tanam ini, saudara. Jadikan dia raja supaya kenapa? Apapun tertolong karena dia raja yang berkuasa mutlak. Tanam ini benar-benar, saudara. Jadi sikap kita sama Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Saudara, kenapa saudara? Kembali ke sini. Ya, kita seringkali tidak sepakat berjalan dengan Tuhan, cara Tuhan memberkati kita. Betul. Pokok ada, kita sikat. Betul, pokok lihat, mungkin ini buat kita. Kita seringkali kesimpulannya, apapun yang di depan kita yang sepertinya menguntungkan itu buat kita. Kita sering tidak sepakat dengan Tuhan. Kenapa? Tidak semuanya bagiannya kita. Jadi, terus apa lagi sering kita tidak sejalan sama Tuhan. Ya. Ketika kita punya keinginan yang begitu kuat, seringkali apapun kata Tuhan kita jalan terus. Betul? Ketika kita yakin apapun kata Tuhan kita jalan. Ingat saudara-saudara dan saya anak Tuhan. Banyak cara dunia yang tidak bisa dipraktekkan secara firman Tuhan. Tolong tanam ini. Kenapa? Ada jalan-jalan yang berbeda. Kalau dia bukan anak Tuhan, silakan dia jalan cara dia. Bisa sukses? Bisa. Tapi kalau engkau anak Tuhan, harus cara Tuhan. Tolong tanam. Cara Tuhan bagaimana? Proses. Sudah? Proses. Tadi kan perjanjian itu selalu ada hak dan kewajiban. Amin. Perjanjian itu selalu ada tugas, ada ketaatan, yaitu ada perintah, ada masa menunggu. Amin. Tidak sejalannya dalam hal apa lagi saudara dan saya seringkali sama Tuhan? Dalam hal rencana Tuhan. Kita mau dijadikan apa, kita milih jadi apa, betul? Karena lebih enak toh, persis saya toh. Tuhan bilang, kamu jadi hambaku. Enggak Tuhan, saya kepingin jadi pengusaha. Saya nggak sepakat sama Tuhan. Makanya lihat ayat yang di atas ya, habis ini kita break. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala Tuhan ingatkan ayat 1, aku yang tuntun kamu. Tapi di perjalanan kamu mau jalan, tapi ngomel nggak habis-habis. Mau toh mereka dibimbing Tuhan, betul? Dibimbing apa? Tiang awan, tiang api, jalan toh mereka ikut. Tetapi di perjalanan mereka selalu
Nah, saudara lihat. Saudara dan saya tetap pergi gereja. Amin. Tetap pergi persekutuan. Betul, tetap jadi orang Kristen. Amin. Yang jadi masalah seringkali, kenapa tidak terjadi apa-apa? Kenapa tidak ada mujizat? Tuhan bilang, anakku, orang Israel juga tetap ikut aku jalan. Tiang awan, tiang api mereka tetap ikut. Tapi di jalan mulut mereka, hati mereka itu tetap nggak beres. Kita tetap pergi ibadah, tapi tetap ada pemberesan yang terus menerus. Saudara dan saya perhatikan, percuma kita pergi ibadah, saudara. Makanya banyak orang. Tapi kalau cinta Tuhan beda sama takut. Artinya apa? Kalau takut cuman aku nanti nek bikin dosa nggak diberkati, bikin dosa jalanku ditutup, bikin dosa keluargaku kena masalah. Itu takut. Nggak ada, bukan karena aku takut tidak diberkati, bukan karena aku takut tidak ditolong, bukan karena aku takut tidak, apalagi tidak dilindungi, tapi karena aku takut menyakiti hati Tuhan. Itu lebih tinggi, saudara. Itu cinta Tuhan. Ya, cinta Tuhan. Makanya saudara lihat ya, orang bisa memuji menyembah. Penyembahan tertinggi itu namanya tehila. Tolong perhatikan, saya mau bicara sedikit tentang tehila. Ya. Orang akan ketahuan berapa karibnya dengan Tuhan dari cara dia menyembah dan kata-kata yang keluar dari penyembahannya. Contohnya. Kenapa? Karena kita ingat perbuatan-perbuatannya. Maka kita menyanyikan lagu-lagu karena ingat kalau di kita itu di surga cuman kudus, kudus, kudus. Cuman itu doang kata-katanya. Kalau kita baca apaan sih ini? Tapi itulah penyembahan tertinggi. Ketika apa? Orang memulai bermazmur di dalam hatinya, memperkatakan Tuhan tanpa menghubungkan Tuhan dengan perbuatannya, tanpa menghubungkan Tuhan dengan janjinya, tanpa menghubungkan Tuhan dengan kebaikannya, tapi hanya memuji Tuhan apa adanya. Itu tehila. Saudara. Jadi akan kelihatan waktu dia menyanyi, terus dia kemana? Akan kelihatan waktu dia menyembah, waktu dia bermazmur, kemana mazmur itu? Kalau dia bermazmur, saudara tanda. Jadi sampai level tehila itu contohnya begini, saudara. Ya, dari dalam hati itu tiba-tiba, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau luar biasa. Itu dari hati terus apa? Dengan ada kegentaran, ada ketakutan, ada syukur. Itu tehila. Dan tidak akan lagi ada hubungan aku minta, ya aku berharap, aku mohon. Tidak akan lagi ada kata itu di level tehila. Ya. Makanya nanti saudara-saudara nggak bisa bohong tingkat rohani saudara. Kelihatan waktu nyanyi. Kelihatan waktu bermazmur. Dengar aja. Nah, ini masih minta kelihatan. Ya, level tehila tidak ada lagi minta. Level tehila cuma muji tanpa menghubungkan dia dengan apapun juga. Dia itulah seperti itu. Saudara. Nah, di level itu nanti saudara banyak hal yang biasanya terjadi dahsyat. Ya. Nah, jadi ingat, ya kan saya sudah tulis di buku saya ya. Berdoa karena terpaksa, betul? Berdoa bersifat memaksa. Terus apa lagi? Sampai di paling bawahnya itu doa yang luar biasa. Levelnya sampai situ, saudara. Jadi nanti makanya kenapa kita bikin semalaman? Banyak orang bilang pasti bikin aja persekutuan pasti lebih rame. Pasti, saudara. Caranya bikin rame gampang. Tiap saudara datang saya tumpangi tangan. Percayalah tempat ini dalam berapa bulan nggak nampung. Saudara pasti penuh. Tapi kenapa kadang agak sepi? Satu, nggak ada orang betah doa semalam suntuk. Kedua, ada tugas di gereja, betul? Ketiga, kadang-kadang nggak didoain. Amin. Kepingin cari nubuat, enggak dia nubuatin. Ya, itu saudara. Padahal daya tarik utama lainnya adalah didoakan satu. Saya kemarin ke Bu Anung, saya dapat. Itu saudara, itu yang dicari. Bukan Tuhan. Pokok netlek terus dinubuat. Pas, akurat. Pas. Ya itu saudara. Ya, sayang ya. Makanya saya tidak salahkan sih kalau masih cari-cari gitu. Karena belum sampai level tehila. Level tehila itu adalah hanya engkau menyembah, memuji dia, mengakui keberadaannya tanpa menghubungkan dengan perbuatannya kepada kita dan lain-lain. Itu level itu. Kelihatan waktu dia bermazmur, nyanyinya kata-katanya apa? Nek masih kata-katanya berbau-bau, ya itulah, ya muji sik baru minta. Itu level pengamen. Nyanyi sih baru minta, itu kelas pengamen, betul? Habis Tuhan kami sudah nyanyi, berikanlah. Tuhan bilang, suaramu kayak gitu kok minta banyak, betul? Saudara, emang penyanyi top. Ya, kita berharap semua kita nanti masuk level penyembahan tehila. Waktu saudara masuk level itu, saudara tahu hubungan saudara sama Tuhan sama sekali berubah. Bedanya apa? Kalau dulu kita datang untuk dijawab. Sekarang kita datang, jawab nggak datang, jawab no problem. Aku datang cari engkau, ingin merasakan hadiratmu, ingin bersekutu dengan engkau. Masalah dijawab nomor 100.
Larinya sampai situ, saudara. Justru ketika itu menjadi yang nomor 100, itu diutamakan Tuhan. Kenapa? Oh, aku sudah dewasa, ngerti mauku, nyaman. Loh, tidak minta disediakan. Oh, itu saudara. Jadi sekarang lihat, tehila itu apa saudara? Ya, ketika engkau dan saya menerima Tuhan apa adanya, sebagaimana Dia adanya, tidak lagi menghubungkan dia baiknya, dia punya berkat, tidak lagi disebut-sebut itu. Tapi dia apa? Coba saudara lihat hubungan suami istri. Kalau dia bilang, Pak, kamu suami yang baik, itu Tuhan cukup. Itu kan berarti istri kurang baik. Kalau istrinya bilang, Pak, kamu baik. Betul, sekalipun tiap bulan tidak cukup, kamu baik. Nah itu lebih baik berarti kan? Loh, iya apa enggak? Tapi kalau Pak, kamu baik. Tidak ada hubungannya kamu bisa carikan duit anak atau tidak, kamu baik. Itu berarti menerima apa adanya. Hubungan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hubungan kita sama Tuhan tuh bisa nerima. Ya, makanya salah satu juga kita mau doa malam supaya saudara dan saya diajar apa? Bisa membedakan. Supaya jangan habis jadi korban baru teriak-teriak. Ya, ini jelas. Jadi kembali terakhir, ya. Tuhan menuntun kita. Amin. Tuhan menuntun kita kemana? Dia bawa keluar, tadi Alkitab bilang dia bawa kita menuntun keluar dari Mesir kemana? Ke Kanaan. Dia menuntun kita di jalan apa? Saudara lihat. Selama perjalanan lapar nggak? Nggak pernah lapar. Amin. Selalu ada mana, betul. Selama perjalanan kepingin makan daging, turun daging. Amin. Cuman pernah kehausan berapa kali? Amin. Nah, perhatikan di sini. Kembali ke sini. Tuhan mau merancang semua yang baik dalam perjalanan kita bahkan sampai tujuan. Tetapi sering kita di jalan nggak sejalan, nggak sepakat. Jadi sekarang Tuhan seperti saya, banyak orang bilang, Pasien, kok betah sih tinggal di rumah kos? Kenapa? Saya tetap bayar kos yang ber-AC. AC saya rusak dari bulan 9 tahun lalu, diperbaiki baru kemarin. Rusak 11 bulan. Tagihan tetap sama kamar AC. Ya tetap saya bayar aja lah, nggak apa-apa. Nah, kenapa? Saya juga nggak jadi miskin dengan uang segitu, dia nggak jadi kaya dengan uang segitu. Banyak orang bilang, kenapa masih betah di sini? Saya jawab, kalau Tuhan masih senang saya kos. Tuh, itu sejalan. Betul? Jangan bilang, Tuhan, kalau tanda pendeta diurapi, rumah minimal Citraland. Amin. Duh, iya toh, kalau saya masih kos, siapa yang mau denger? Dia aja nggak sukses, ngapa didengerin? Memangnya gue MLM. Sukses dulu baru diturutin orang. Saya hamba Tuhan. Yesus saja nggak sukses di bumi, amin. Loh, saudara pikir Yesus sukses di bumi? Mati aja nggak punya apa-apa. Keledai pun satu nggak punya karena dia nggak pernah makan uang pelayanan. Dia nggak pernah bilang, yaudah sini uang sisa berapa? Aku sekarang kelas naik keledai, kamu jalan kaki. Nggak pernah dia pakai uang gitu saudara. Makanya kita belajar, itu jangan jadi melebihi Tuhan Yesus. Uang kas jangan dipakai-pakai. Itu jangan juga mau hidup mewah. Kenapa? Kalau kita di mewah banyak orang lebih dengar kita. Kebenaran yang akan membuktikan, bukan duit. Bahaya belajar sepakat sama Tuhan. Penderitaan baik kalau Tuhan izinkan. Memurnikan kita lebih, membersihkan kita lebih, membuang segala kemalasan kita dekat Tuhan. Dibuang lewat penderitaan. Sehingga kita akan cari karena kita butuh. Terus yang kedua, Tuhan akan mungkin membawa kita saat-saat ini ke jalan-jalan yang panas. Saudara tinggal pilih 2 proses. Padang gurun lama, anget-anget. Atau proses dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego, cepat. Prosesnya cuma 2. Amin. 1 padang gurun, 1 dapur api. Ada nggak dapur api tapi sudah mati? Tidak ada, saudara. Masih nyala itu dapur api. Ya, jadi perhatikan. Saudara, kalau misalnya, Tuhan kok lama sekali? Tuhan bilang mau dipercepat, ada caranya. Betul? Dikasih yang super panas. Halo? Kalau tahan, kalau nggak tahan, mundur. Jadi sekarang, biarlah aku sanggup menyelesaikan proses ini Tuhan. Biarlah beri aku kekuatan untuk mampu melewati ini Tuhan. Terus, walaupun aku rasanya nggak terima, tapi biarlah aku sepakat. Supaya aku terus melangkah bersamamu. Loh, tapi berat loh. Iya, lah jelas lah. Saudara melangkah sendiri aja banyak masalah. Amin. Loh, iya loh. Melangkah sendiri banyak masalah. Melangkah sama Tuhan banyak masalah, tapi pasti tertolong. Pilih mana? Nggak melangkah? Nah, ini jalan di tempat. Jadi, pegang benar-benar hari ini firman Tuhan. Tuhan, mungkin ada tegur beberapa di antara kita yang tidak sejalan lagi sama Tuhan. Tidak lagi mau jalan bersama Tuhan. Karena punya rencana lain. Karena tidak bisa terima keadaan. Lewati saja kalau itu harus kita lewati karena Tuhan. Karena Tuhan. Nanti akan kelihatan saudara orang yang sudah diproses sama tidak. Pasti dibedakan.
Orang yang disekolahkan Tuhan dan lulus, pasti saudara dibedakan dengan yang disekolahkan tidak lulus atau yang tidak mau sekolah. Ya, tapi ayo, yang sudah tidak sejalan sama Tuhan, ayo mulai sejalan lagi. Yang sudah nggak bisa terima Tuhan, aku nggak bisa terima di bawah keadaan begini. Ayo terima, kalau itu dari Tuhan. Terus, kalau Tuhan kenapa kayak gini? Kalau Tuhan bilang, loh aku juga jalan bersamamu. Saudara, ada satu ayat. When we suffer, He suffers. Terjemahan bahasa Indonesia hilang. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya ada, saudara, di King James. Dikatakan apa? Ketika engkau dan saya menderita, dia menderita. Lihat, waktu orang Israel jalan di padang gurun, apa Tuhan di Kanaan tok manggil-manggil gini tangannya kayak kucing manggil? Tuhannya di mana? Jalan di padang gurun juga toh? Apa Tuhan tidak di padang gurun? Tuhan bilang, kamu padang gurun, aku tak tunggu di Kanaan. Di padang gurun juga Tuhan, betul. Waktu engkau dan saya diproses Tuhan, Tuhan yang ada rohnya di dalam engkau dan saya juga menderita sebenarnya ketika kita diproses. Kenapa? Tapi dia harus tegain hati supaya anaknya jadi baik. Saudara pikir, engkau udah peduli. Mungkin Tuhan, kenapa? Nah, kamu tidak ngerti. Aku pun tidak tega engkau lewat ini. Tapi aku perlu izinkan engkau lewat ini. Jadi ingat, pemurnian membuat bobot lebih berat. Pemurnian membuat emas warnanya berbeda. Bobotnya berbeda, warnanya berbeda, kemudian lembeknya semakin dimurnikan semakin lembek. Emas murni, saudara, sak batang yang sak kilo, saudara lempar ke lantai, tidak akan bunyi ting sama sekali. Kenapa? Tidak ada bunyi, malah dia seperti sabun, malah apa? Jadi, satu, bobotnya berbeda. Kristen yang berbobot. Kedua, warnanya berbeda. Nek ngomong itu jangan dikit-dikit ngomong duit dulu. Padahal dia rohani, betul? Rohani ngomong rohani, aneh orang rohani ngomong jasmani. Terus yang ketiga, lembeknya, saudara, dengar firman tuh gampang, dengar teguran, iya Tuhan, aku mau bertobat. Ya, dia akan lembek, hatinya tidak keras-keras. Ketika dia sudah dimurnikan, warnanya beda hidupnya, saudara. Oke, kita beri 1 jam, ya, jam 3:15 kita lanjut. Lagi ada makanan, ada minuman, semuanya gratis, saudara. Ya, mari kita nikmati.